Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Iri dan Dengki. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya iri dan dengki? Ya, sebenarnya sih iri sama dengki itu mempunyai arti yang sama, tapi maknanya tuh berbeda. Jadi kalau iri itu dimana kita tuh kayak sifat kita tuh merasa lebih kayak jealous, tahu kan jealous? Cemburu. Nah kita tuh cemburu entah itu karena apalah, entah itu karena misalnya dia cantik kayak atau dia ganteng kayak atau apalah gitu ya. Kalau dengki itu lebih parah lagi. Kalau dengki itu kayak kita tuh benar-benar benci sama seseorang gitu. Kayak kalau dia senang itu kita nggak suka lihat. Kalau dia dapat masalah kita senang dia lihat. Pokoknya kalau dengki itu kayak kita pengen lenyapin orang itu dah. Pokoknya dari dunia ini kita nggak mau lihat dia kayak itu. Terus kalau iri itu ada saatnya kita merasa iri. Kalau dengki itu benar-benar kayak benar-benar nggak suka gitu sama orang itu. Nah jadi teman-teman, iri dan dengki itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan kalau kita mempunyai sifat yang iri dan dengki itu berarti kita punya penyakit hati. Dan kalau kita iri dan dengki juga, pahala kita bakalan dihapus, bukan dihapus sih, kayak dimakan dah gitu sama iri sama dengkinya itu. Jadinya jangan ya iri sama dengki, apalagi saat bulan puasa ini kita mencari pahala yang banyak-banyak. Masa karena kita iri sama dengki pahala itu bakalan hilang gitu kan, makanya enggak mungkin kan. Jadi ini saya mau sedikit cerita tentang saya yang dulu kelas 7. Jadi saya tuh dulu tuh kelas 7 tuh benar-benar sering banget iri sama seseorang. Sering banget dah itu, jangan disebutin dah iri gara-gara apa. Nah dulu tuh jadi pokoknya sering dah saya iri sama seseorang tuh. Terus pada suatu hari itu ada acara milad atau nuzul Quran atau Isra Mi'raj, pokoknya lupa soalnya udah 2 tahun yang lalu jadinya lupa. Datang dah Habib, nggak tahu lupa juga nama Habibnya. Habib ini tuh keturunan Nabi. Nah terus pas ngisi acara tuh dia menjelaskan tentang iri dan dengki juga. Kalau kita tuh tidak boleh iri dan dengki, karena kalau kita iri dan dengki itu berarti kita punya penyakit hati. Nah dari itu tuh kayak saya merasa bersalah banget, kayak pengen nangis karena saya dulu tuh cengeng, dikit-dikit nangis, jadinya ya begitu. Iya betul, saya bilang masa itu. Ya jadi gitu dah pokoknya. Jadi setelah itu tuh setelah saya mendengar ceramah dari Habib tersebut, saya mencoba kalau misalnya saya iri itu saya cepat-cepat ngilangin rasa iri saya tuh. Malahan sampai sekarang pun kalau saya iri itu saya berusaha untuk positive thinking gitu. Ini dan yang terakhir ini belajarlah dari gula. Yang selalu berperan penting namun selalu tidak dianggap. Kenapa? Ini saya tanya ya. Nah, misalnya kalau kopi pahit, apa yang disalahin? Ibaratnya bukan perempuan yang salah, masa perempuan aja yang buat kopi, kan cowok juga buat kopi. Nah ya betul. Nah
Ya memang orang-orang tuh kadang-kadang kalau menyalahkan kopi memang benar, kopi pahit kan, dia pahit. Kalau orang tuh memang tidak sedikit orang tuh bilang kalau kayak misalnya kalau kopinya tuh pahit pasti disalahin gula, kayak ih gula ini ada rasanya, padahal kebanyakan kopinya sihnya yang salah. Nah makanya karena itu, nah pas kopi aja enak, kopinya yang yang di apa namanya tuh, yang dipuji, yang ih enak banget kopi ini kayak gitu. Nggak pernah dia bilang enak banget gulanya, nah mana ada gitu kan. Nah gitu, dari namanya juga aneh, kopi, mana ada kopi gula gitu, nggak ada kan. Yang adanya tuh kopi susu aja gitu kan. Nah terus karena itu belajarnya, makanya kita belajar dari gula. Gula tuh rendah hati sekali kan, walaupun kopi selalu seperti itu, dia tidak pernah benci sama kopi. Ya mungkin ibaratnya seperti itulah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.